semuanya, perkenalkan nama saya Sony Yogi Galung. Saya di Podi Akuntansi dengan NIM 2902450030. Kali ini saya akan membuat video untuk tambahan nilai saya, yaitu nilai UAS di mata pelajaran statistik dengan dosen pengajar yaitu Ibu Irvia Eriza MPD. Kali ini saya akan membahas pengambilan sampel. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai. Oke, yang pertama ada pembahasan. Di sini ada sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T student. Kedua, menguji rata-rata hitung populasi. 3. Menguji selisih rata-rata hitung populasi. Yang keempat, prosedur analisis variasi. Yang pertama yaitu ada sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T student. Yang pertama ada sampel kecil. Di sini ada 3, yaitu disebut sampel kecil jika jumlah data kurang dari 30 atau N lebih kecil dibandingkan 30. Yang kedua, biasanya digunakan ketika kita tidak tahu standar deviasi populasi atau sigma kecil. Ketiga, yang terakhir ada dalam kondisi ini kita tidak bisa memakai distribusi normal Z, melainkan harus memakai distribusi T student. Yang lanjut, ada ciri-ciri distribusi T student. Ada 5. Yang pertama ada berbentuk simetris seperti lonceng, mirip dengan distribusi normal tapi lebih gendut di bagian ekor. Yang kedua, ekor lebih tebal. Artinya memungkinkan muncul nilai ekstrim lebih tinggi dibanding distribusi normal. Yang ketiga itu ada rata-rata atau NEM sama dengan 0. Yang keempat tergantung pada derajat bebasan D, yaitu DF sama dengan N kurang 1. Semakin banyak data, distribusi T semakin miring distribusi normal. Yang kelima yang digunakan untuk menguji rata-rata populasi atau uji T1 sampel. Menguji perbedaan dua rata-rata atau uji T2 sampel. Membuat interval kepercayaan saat sigma kecil tidak diketahui. Lanjut, di sini ada menguji rata-rata hitung populasi. Langkah-langkah menguji rata-rata. 1. Ada tentukan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0, rata-rata populasi sama dengan nilai tertentu. Contohnya H0 bagi mu sama dengan 100. Hipotesis alternatif atau H1, rata-rata populasi tidak sama, lebih besar atau lebih kecil dari nilai itu. Contoh H1 dibagi mu tidak sama dengan 100 atau mu lebih besar dibandingkan 100 atau mu lebih kecil dibandingkan 100. Kedua ada hitungkan statistik. Uji T hitung. Rumusnya itu T sama dengan X kurang mu 0 per S bagi akar N, di mana N rata-rata sampel, mu 0 rata-rata yang diuji, S di simpangan buahku sampel, N ukuran sampel. Yang ketiga, tentukan derajat kebebasan atau DF. DF sama dengan N kurang 1. Lanjut, di sini ada keempat, ada bandingkan T hitung dan T tabel. Gunakan tabel distribusi T berdasarkan nilai DF dan A. Kedua, jika T hitung lebih besar dibandingkan T tabel, maka total H0. 5. Buat kesimpulan. Jika H0 ditolak, rata-rata populasi berbeda dari yang diuji. Jika H0 diterima, tidak ada bukti terdapat perbedaan.
Di sini ada contoh soalnya, di mana seorang guru ingin mengetahui apakah nilai rata-rata ujian kelasnya berbeda dari nilai standar nasional yaitu 70, jumlah siswa yaitu N sama dengan 10, rata-rata nilai siswa X sama dengan 74, simpangan baku sampel S sama dengan 5, signifikasi A sama dengan 0,05. Di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama ada tentukan hipotesis. 0 bagi nu sama dengan 70, tidak ada perbedaan. H1 bagi mu tidak sama dengan 70, ada perbedaan dua arah. Yang kedua, hitung T hitung. T sama dengan X kurang mu 0 per S bagi S bagi akar N sama dengan 74 kurang 70 bagi 5 per akar 10. Maka hasilnya itu 4 per 1,58. Dipersederhanakan lagi, hampir mendekatkan yaitu 2,53. Ketiga itu ada tentukan derajat kebebasan, yaitu DL sama dengan N kurang 1 sama dengan N yaitu ada 10, dikurang 1 sama dengan 9. Keempat, bandingkan dengan T tabel. T tabel untuk DF sama dengan 9 dan A sama dengan 0,05. Dua sisi hampir mendekati yaitu 2,262. Karena 2,53 lebih besar dibandingkan 2,262, maka tolak H0. Kesimpulannya, nilai rata-rata siswa berbeda secara signifikan dari nilai standar nasional. Lanjut, di sini ada menguji selisih rata-rata hitung populasi. Contoh kasus sederhana yaitu ada seorang guru ingin tahu apakah nilai rata kelas A berbeda dari kelas B. Datanya itu ada kelas A N1 sama dengan 8, X1 sama dengan 7, 5, S1 sama dengan 4. Kelas B N2 sama dengan 8, X2 sama dengan 70, S2 sama dengan 5. Signifikasi A sama dengan 0,05. Di sini ada langkah-langkah uji T, 2 sampel di independen, yaitu 1. Tentukan hipotesis. H0 bagi mu 1 sama dengan mu 2, tidak ada perbedaan rata-rata. H1 dibagi mu 1 tidak sama dengan U2, ada perbedaan rata-rata. Yang kedua, hitung T hitung. Gunakan rumus T sama dengan X1 kurang X2 per akar S pangkat 2 pangkat 2 1 per N1 tambah S2 2 per N2. Masukkan data. T sama dengan 75 kurang 70 per akar 4 akar 2 per 8 tambah 5 akar 2 per 8 sama dengan 5 per akar 2 tambah 3,125 sama dengan 5 per akar 5,123, hampir mendekati yaitu 5 per 2,626. Dipersederhanakan lagi, hampir sama dengan 2,21. Yang ketiga yaitu derajat kebebasan, yaitu DF. Gunakan pendekatan sederhana. DF sama dengan N1 tambah N2 kurang 2 sama dengan 8 tambah 8 kurang 2 sama dengan 14.
4. Bandingkan T hitung dengan T tabel. T tabel untuk DF sama dengan 14, A sama dengan 0,05. Dua sisi sama hampir mendekati, yaitu 2,145. Karena 2,21 lebih besar dibandingkan 2,145, maka tolak H0. Kesimpulannya, ada perbedaan signifikan antara nilai rata-rata kelas A dan kelas B. Lanjut, di sini ada prosedur analisis variance. Itu adalah langkah-langkah prosedur avoka. Pertama ada tentukan hipotesis. H0 atau 0 semua rata-rata sama. H1 alternatif ada minimal satu rata-rata berbeda. 2. Hitung ragam variasi. Yaitu ada 2. 1 ada antar kelompok berbeda antar kelas. 2. Dalam kelompok variasi dalam masing-masing kelas. 3. Hitung nilai F. F sama dengan variasi antar kelompok per varias dalam kelompok. Semakin besar F, semakin besar kemungkinan dan perbedaannya nyata. Lanjut ke keempatnya, itu bandingkan dengan T tabel. Yaitu ada 2. Pertama ada gunakan derajat perbedaan DF untuk lihat nilai F kritis. Kedua, jika F hitung lebih besar dibandingkan F tabel, maka tolak H0. Kelima ada buat kesimpulan. Untuk tanda centang, jika tolak H0 ada perbedaan rata-rata antar kelompok. Kalau ada bentuk silang, jika terima H0 tidak ada bukti perbedaan rata-rata. Lanjut, di sini ada contoh soal. Yaitu ada seorang guru mencoba 3 metode pembelajaran berbeda pada 3 kelompok siswa. Data nilai siswa. Metode A 70, 72, 71. Mode B 75, 76, 74. Mode C 80, 78, 82. Penyelesaiannya itu 1. Tentukan hipotesis. H0 rata-rata nilai ketiga metode sama. H1 ada perbedaan rata-rata nilai minimal di satu metode. 2. Hitung rata-rata tiga kelompok. Metode A 70 tambah 72 tambah 71 bagi 3 sama dengan 71. Metode B 75 tambah 76 tambah 74 bagi 3 sama dengan 75. Metode C 80 tambah 78 tambah 82 bagi 3 sama dengan 80. Lanjutnya yang keempat ada hitung nilai F. Bisa pakai kalkulator atau statistik Hofstadter. Misalkan hasil penghitungan F hitung sama dengan 8,21, F tabel sama dengan 4,26, pada A sama dengan 0,05 dan DE tertentu. 5. Bandingkan buat kesimpulan. Karena F hitung lebih besar yaitu 8,21 dibandingkan F tabel 4,26, maka tolak H0. Kesimpulannya yaitu tanda centang. Ada perbedaan rata-rata nilai T antara metode A, B, dan C. Oke, sekian dari pembahasan saya dari materi pengambilan sampel. Mohon maaf dalam penjelasan kurang jelas dan ada salah kata. Mohon maaf. Saya akhiri. Sekian, terima kasih.